Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Sobat Sanjay Retail? Semoga Sobat Sanjay Retail dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan teman-teman Sobat Sanjay Retail dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman, tim Sanjay Retail sedang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Tepatnya ada di Dedemat, di daerah Sentul. Nah, apa kabar Sobat Sanjay Retail yang berada di Bogor, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di Garut, dan yang ada di seluruh Jawa Barat? Salam kenal dari saya. Jadi kebetulan Ibu Dahlia kenal dengan kami melalui sosial media, yaitu YouTube. Alhamdulillah beliau tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita share di YouTube, dengan apa yang kita jelaskan di YouTube terkait usaha minimarket. Alhamdulillah setelah beberapa video ditonton sama Bu Dahlia, kemudian beliau tertarik ingin juga membuat usaha minimarket. Nah, jadi toko Ibu Dahlia atau toko Dedemat ini berukuran 4 meter, ke belakangnya 8 meter. Toko ini 2 lantai ya teman-teman semua. Toko ini terdiri 2 lantai. Jadi kita pakai rak tengah yang tinggi 150 cm, terus kemudian pakai rak yang single 170 cm. Kita pakai lemari pendingin 2 pintu, terus kemudian ada list plang di depan toko, terus kemudian ada meja kasir dan lemari kasir, terus ada rak gudang juga. Untuk aset minimarketnya kurang lebih sekitar 90 jutaan, dan untuk barang dagangannya kurang lebih sekitar 190 jutaan. Karena 2 lantai dan raknya kita pakai tinggi ya, jadi secara barang dagangan saya pikir hampir lengkap, meskipun tokonya kecil. Teman-teman, perlu saya ceritakan sedikit, perlu saya sampaikan sedikit. Awal kita mulai mendampingi di Bogor atau di toko Dedemat, saya sempat ragu ya, saya sempat khawatir apakah ini supplier mau masuk ke sini ya, karena di toko ini teman-teman, di toko Dedemat ini posisinya ada di tengah perumahan. Nah, jauh dari kota. Saya sempat ini ya, saya sempat khawatir ini supplier mau nggak sih datang ke toko ini, karena toko ini berada di perumahan elit ya. Terus kemudian lumayan jauh juga dari perkotaan. Makanya saya sempat ragu, dan alhamdulillah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada tim saya yang mengerjakan di toko Dedemat ini. Dengan keyakinannya, dengan semangatnya, alhamdulillah toko Dedemat ini di luar dugaan saya ternyata bisa lengkap teman-teman. Bahkan ada supplier-supplier yang jarang kita temukan di Jawa ini bisa masuk ke toko Dedemat. Contohnya kayak dari suppliernya coklat Delvi. Bahkan kita sempat dikasih sewa showcase ya buat penyimpanan coklat. Terus kemudian ada Coca-Cola juga, kita dikasih freezer. Begitu teman-teman. Ketika kita yakin, tim saya yakin bahwa kita bisa, ternyata alhamdulillah teman-teman, ini dimudahkan sama Allah, dan kita bisa grand opening dengan lancar. Meskipun ada beberapa item yang memang waktu kita grand opening belum datang, contohnya kayak Mayora, itu dari produknya Mayora ya, mineral, pucuk harum, minuman-minuman yang dari Mayora, itu memang sebagian kemarin belum datang karena dari catatan tim kami ternyata belum pernah ada arah ke situ, belum ada arah ke daerah kami di Sentul gitu ya. Makanya dari suppliernya nggak tahu ya kenapa akhirnya sampai kita grand opening nggak mau ngirim, tapi tetap kita kejar supaya nanti setelah grand opening bisa kirim. Dan nggak cuma Mayora, supplier-supplier yang lain pun tetap kita pastikan setelah grand opening bisa kita kirim. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, dengan ukuran 4x8 kita bisa buat minimarket lantai 2. Terus dengan modal barang dagangan sekitar 190 juta. Terus
aset minimarketnya sekitar 90 juta. Jadi konsepnya di lantai bawah itu kita kasih barang-barang yang fast moving. Kita kasih barang-barang fast moving, contohnya kayak apa? Contohnya kayak minuman, karena di kanan kiri toko itu perkantoran. Jadi kita kasih barang minuman, terus cemilan, snack, biskuit kayak gitu ya, rokok. Terus kemudian ada sembako juga di bawah. Atasnya baru kita kasih non food. Ada sebagian yang food di susu baby food ya. Memang 90%-nya non food. Home care, personal care, terus baby care, terus ada lagi parfum, personal care kayak seperti itu di lantai 2-nya. Di lantai 1 barang-barang yang fast moving. Perlu saya sampaikan buat teman-teman semua bahwa usaha apa yang kita kerjakan, teman-teman, mau usaha minimarket, mau usaha toko pakaian, mau usaha sandal, sepatu dan lain sebagainya, teman-teman, kalau kita mau autopilot atau mungkin kita mau lepas kendali, artinya sudah ada yang menggerakkan sendiri toko teman-teman ya. Nah, perlu saya sampaikan, perlu saya tekankan, usaha apapun teman-teman yang ketika itu baru dimulai, tolong jangan ditinggalkan dulu. Pesan saya, silahkan teman-teman, apalagi yang baru saja memulai usaha itu, sebelumnya belum pernah melakukan usaha itu. Artinya itu sebagai usaha baru teman-teman dan teman-teman baru terjun di situ. Contohnya kayak minimarket nih ya. Nah, kita bahas minimarket. Kenapa saya menyampaikan ke semua konsumen bahwa untuk awal-awal tolong jangan ditinggal dulu. Apalagi teman-teman baru masuk ke dunia retail. Karena banyak sekali yang harus teman-teman pahami. Mulai dari pengenalan karakter lingkungannya, karakter konsumennya, karakter karyawannya, ya. Terus kemudian karakter suppliernya, terus kemudian potensi barang dagangan yang menjadi best seller, yang fast moving, seperti itu kan? Bukankah ketika toko baru ini karyawannya juga baru? Bukankah ketika karyawan baru itu butuh motivasi juga dari owner, butuh perhatian juga, sekali-kali juga butuh adanya shock terapi juga. Supaya apa harapannya? Ketika kita mau memberikan motivasi, mau memberikan perhatian, mau memberikan shock terapi ke karyawan, supaya apa sih tujuannya kita sebagai owner? Supaya karyawan itu peduli dengan usaha kita, peduli dengan toko kita. Karena kita nggak selamanya bakal stay juga di toko. Ada saatnya kita urus kegiatan lain karena di situ sudah ada karyawan ya. Nah, makanya teman-teman semua, khususnya di bidang minimarket atau mungkin ada usaha lain, jika teman-teman baru memulai usaha ini, tolong pahami dulu paling nggak kurun waktu 3 bulan teman-teman. Ya. Salah kalau teman-teman beranggapan bahwa ketika teman-teman sudah punya karyawan dan karyawannya itu sudah bisa mengoperasionalkan, menjalankan sistem di toko, terus kemudian teman-teman mempercayakan sepenuhnya. Salah. Langkahnya yang benar adalah teman-teman harus paham dulu sebelum menyerahkan semuanya itu kepada karyawan, memberikan wewenang semuanya ke karyawan. Salah teman-teman. Harusnya kita sebagai owner paham dulu nih karakter toko kita seperti apa, karakter konsumen kita, karakter karyawan dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan ya. Ketika menurut teman-teman sudah paham nih, sudah mulai tahu karakter tokonya, kemudian sudah paham sistem kerjanya, terus kemudian sudah tahu barang apa yang cepat laku, silahkan next time-nya kalau memang mau ditinggal, terus kemudian teman-teman hanya menginstruksikan lewat sarana komunikasi, telepon atau mungkin WA, boleh. Tapi di awal-awal pesan saya jangan pernah tinggalkan. Silahkan mau diatur jadwalnya 1 hari
2 jam kunjungan atau 3 jam kunjungan, besok di kunjungan lagi 4 jam misalkan. Tujuannya hanya untuk memberikan rasa kepedulian, motivasi, perhatian, dan lain sebagainya ke karyawan, supaya mereka peduli dengan toko kita. Bukankah ketika karyawan peduli dengan toko kita, itu akan memudahkan kerja kita? Karena banyak beranggapan bahwa kalau karyawan sudah bisa jalan. Bukan seperti itu. Karyawan juga butuh perhatian. Karyawan juga butuh motivasi. Karyawan kadang juga down juga. Karyawan kadang juga punya masalah sendiri. Makanya tugas kita owner memberikan motivasi, memberikan perhatian supaya mereka semangat lagi dalam melakukan menjaga atau dalam mengelola toko teman-teman. Makanya sangat penting sekali peran karyawan di sini. Tentunya adanya support dari owner. Jangan harap teman-teman tokonya itu akan berjalan baik ketika teman-teman tidak peduli dengan tokonya sendiri atau karyawannya atau tokonya, ya. Karena suatu usaha yang akan berjalan dengan baik itu salah satunya adanya support dari owner supaya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah, semoga teman-teman atau sobat Sanjaya Retail yang ingin memulai usaha minimarket namun belum ketemu nih, atau mungkin belum ada modalnya, saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman semua dimudahkan urusannya sama Allah. Dan saya pesan sama teman-teman semua, yakin saja sama Allah bahwa teman-teman bisa. Insya Allah kalau teman-teman sudah yakin bahwa teman-teman bisa untuk ikut usaha minimarket, insya Allah itu akan terjadi. Dan tak lupa saya juga mendoakan semua teman-teman atau sobat Sanjaya Retail yang sudah pakai jasa dari Sanjaya Retail. Terima kasih banyak atas kepercayaan kepada kami. Saya terus mendoakan semoga toko teman-teman menjadi toko yang bermanfaat, toko yang diberkahi Allah, ya. Terus kemudian toko yang bisa membawa dalam kebaikan, mau di luar toko atau di dalam toko, mau buat keluarga atau buat orang lain, ya. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat Sanjaya Retail atau teman-teman yang sudah mempercayakan aset minimarketnya kepada kami, sudah order aset minimarket di tempat kami meskipun tidak pakai jasa kami, tidak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga usaha teman-teman yang dimulai bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan dimudahkan segala urusannya sama Allah, ya teman-teman. Saya pikir cukup review toko DD Mart dengan ukuran 8x4 2 lantai, modal 190 juta barang dagangan, terus kemudian aset minimarketnya kurang lebih 90 juta, total 280 juta, teman-teman sudah punya minimarket. Oke, saya pikir cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.